Bapak Ibu, sahabat kaum lansia se-GPIB, selamat pagi dan selamat berjumpa kembali dalam program saya dan PKLU GPIB membaca Alkitab bersama. Dengan saya, Ibu Syul Patiliamonia dari PKLU GPIB Jemaat Cawang Baru, Jakarta Timur. Kita patut bersyukur atas kasih dan anugerah Tuhan yang selalu menyertai, melindungi, dan memelihara kita dalam menjalani kehidupan kita. Bapak, Ibu, sahabat kaum lansia, sebelum kita beraktivitas, kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan dari Injil Yohanes 19 ayat 16b sampai 27. Bapak, Ibu, sahabat kaum lansia, mari kita berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Allah, dalam Kristus Yesus Tuhan kami, saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Curahkanlah Roh Kudus-Mu yang menuntun di dalam kami membaca dan merenungkan firman Tuhan dari Injil Yohanes 19 ayat 16b sampai 27. Dalam nama Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab dari Injil Yohanes 19 ayat 16b sampai 27. Yesus disalibkan. Mereka menerima Yesus. Sambil memikul salibnya, ia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak, dalam bahasa Ibrani Golgota. Dan di situ ia disalibkan mereka, dan bersama-sama dengan dia disalibkan juga dua orang lain, sebelah menyebelah, Yesus di tengah-tengah. Dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu, bunyinya, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu, sebab tempat di mana Yesus disalibkan letaknya dekat kota, dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan bahasa Yunani. Maka kata imam-imam kepala orang Yahudi kepada Pilatus, "Jangan engkau menulis Raja orang Yahudi, tetapi bahwa ia mengatakan, Aku adalah Raja orang Yahudi." Jawab Pilatus, "Apa yang kutulis tetap tertulis." Setelah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya, lalu membagi menjadi 4 bagian, untuk tiap-tiap prajurit 1 bagian. Dan jubahnya juga mereka ambil. Jubah itu tidak berjahit, dari atas ke bawah hanya 1 tenunan saja.
Karena itu mereka berkata seorang kepada yang lain, "Janganlah kita membagi menjadi beberapa potong, tetapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatinya." Demikianlah hendaknya supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku. Hal itu telah dilakukan prajurit-prajurit itu. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria, istri Klopas, dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu, mereka itu menerima dia di dalam rumahnya. Demikian pembacaan Alkitab. Terpujilah Yesus Kristus. Hosiana. Bapak, Ibu, sahabat kaum lansia yang diberkati Tuhan Yesus. Tema renungan kita yaitu yang tertulis tetaplah tertulis. Ayat mas yaitu pada ayat ke-22. Jawab Pilatus, "Apa yang kutulis tetaplah tertulis." Bapak, Ibu, sahabat kaum lansia yang diberkati Tuhan Yesus. Seorang pemimpin harus tegas dengan keputusan yang dibuatnya. Tegas tidak identik dengan keras atau kasar. Sikap tegas dilandasi dengan dasar berpikir yang logis, sedangkan keras dan kasar biasanya dilatar belakangi oleh amarah dan emosi. Pemimpin yang tegas terkadang tidak begitu disukai karena dia tidak akan membiarkan yang dipimpinnya mengabaikan norma atau aturan yang berlaku. Sebaliknya, memberikan teguran bahkan memarahi dengan dasar yang tepat. Sekalipun banyak orang tidak menyukai sikap tegas, tetapi pemimpin yang baik harus tetap melakukannya. Bapak, Ibu, sahabat kaum lansia, dalam bacaan Jumat Agung ini, ketegasan sikap itu ditunjukkan oleh Pilatus. Saat banyak orang Yahudi menolak tulisan Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi, dipasang di atas salib Yesus, maka Pilatus yang secara sengaja menempatkannya menolak dengan tegas. Penolakan tersebut dilandasi pada dialognya bersama Yesus. Dapat kita baca di Injil Yohanes 18 ayat 33 sampai 38. Pernyataan Pilatus ini mencerminkan pengakuan yang tertunda dari diskusinya dengan Yesus tentang apakah Yesus raja orang Yahudi atau bukan. Tulisan berisi kredo tentang siapa Yesus dengan sangat mudah terlihat dan terbaca oleh orang banyak. Tempat Yesus disalibkan letaknya dekat kota, dan kata-kata itu ditulis dalam bahasa Ibrani, Latin, dan Yunani. Bapak, Ibu, sahabat kaum lansia, para imam kepala sangat keberatan
dan meminta untuk dilakukan perubahan kalimat. Namun dengan tegas Pilatus berkata, "Apa yang kutulis tetap tertulis." Kali ini Pilatus menampakkan ketegasan sikapnya. Pengakuan yang dilandasi keyakinan iman atau kredo tentang siapa Yesus kali ini membuatnya berujar tegas menjawab para imam kepala. Bapak Ibu kaum lansia yang diberkati Tuhan Yesus, pengakuan yang dilandasi keyakinan iman dari orang yang mengenal serta mengasihi Yesus sebagai Allah dan manusia harus tercermin dari ketegasan sikap kita dalam menghadapi godaan, tantangan, ancaman, juga peluang yang datang silih berganti di tengah kehidupan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Bapak Ibu sahabat kaum lansia, mari kita berdoa. Ya Allah, dalam Kristus Yesus Tuhan kami bersyukur kepadamu untuk firman Tuhan dan renungan yang telah kami baca dan dengar bersama. Kiranya Roh Kudus menolong, menuntun, dan memampukan kami agar kami dapat melaksanakan apa yang Tuhan inginkan dalam kami menjalani hari hidup kami. Ajarilah kami sebagai murid-Mu yang setia untuk berpegang pada kebenaran sabda-Mu. Berilah kami ketegasan dalam sikap menghadapi tantangan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ya Tuhan, kami saat ini berdoa bagi Bapak Ibu, sahabat kaum lansia yang berada dalam pergumulan. Kami mohon belas kasihan-Mu, pertolongan Tuhan, dan campur tangan Tuhan Yesus, karena bersama Engkau mereka dikuatkan dan dimenangkan. Saat ini kami juga berdoa bagi Bapak Ibu, sahabat kaum lansia yang ada dalam kelemahan tubuh. Kiranya Tuhan Yesus datang menjamah mereka dan menyembuhkan
dengan kuasa darah Tuhan Yesus, sehingga mereka memperoleh kesembuhan secara sempurna. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa juga untuk Dewan PKLU GPIB. Berkatilah para pengurus dalam melaksanakan kegiatan program kerja, sehingga dapat berjalan dengan baik untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, Indonesia, dalam proses pemulihan karena krisis yang terjadi akibat pandemi yang dialami bangsa kami. Biarlah pemimpin bangsa kami mengambil kebijakan yang benar untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih Tuhan Yesus. Ya Allah, dalam Kristus Yesus Tuhan kami, inilah doa syukur, doa permohonan kami. Sendengkanlah telinga kasih Tuhan, sempurnakanlah doa-doa kami. Doa ini kami alaskan dan serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Bapak, Ibu, sahabat kaum lansia. Selamat Hari Jumat Agung. Selamat mengingat rayakan kematian Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. PKLU GPIB semangat, pelayanan segar dan hijau.